Sebelum mendoakan seseorang yang sedang sakit, ada 5 hal penting yang sebaiknya Anda ketahui terlebih dahulu. Memahami kelima aspek ini bukan hanya akan membuat doa Anda lebih bermakna, tapi juga dapat membantu Anda menjadi pendukung yang lebih baik bagi orang yang sedang mengalami kesulitan kesehatan. Mari kita bahas satu persatu dengan penjelasan mendalam agar Anda tidak hanya berdoa dengan kata-kata, tetapi juga dengan hati dan pengetahuan yang benar. Pertama, pahami kondisi kesehatan orang yang akan Anda doakan. Setiap penyakit memiliki karakteristik yang berbeda. Ada penyakit fisik seperti demam, flu, kanker, atau penyakit jantung, dan ada juga penyakit mental seperti depresi, kecemasan, atau gangguan stres. Memahami kondisi medis seseorang tidak berarti Anda harus menjadi dokter, tetapi setidaknya Anda mengetahui diagnosisnya, bagaimana penyakit itu memengaruhi kehidupan sehari-hari, dan sejauh mana penderitaannya. Dengan cara ini, doa Anda tidak akan terdengar generik, melainkan lebih spesifik dan penuh empati. Kalau Anda tahu seseorang sedang berjuang melawan kanker, misalnya, Anda bisa mendoakan kekuatan untuk menjalani proses pengobatan, ketenangan saat menghadapi ketidakpastian, dan dukungan yang dibutuhkan selama masa pemulihan. Pengetahuan ini juga memungkinkan Anda untuk tidak mengucapkan doa atau kata-kata yang dapat menyinggung atau membuat orang yang sakit merasa tidak dimengerti. Kedua, ketahui keinginan dan harapan orang yang sakit. Kadang-kadang kita berpikir bahwa semua orang pasti ingin segera sembuh secara fisik, tapi kenyataannya tidak selalu demikian. Ada orang yang sedang menghadapi penyakit kronis dan tahu bahwa penyembuhan total mungkin tidak terjadi. Dalam kasus seperti ini, mereka mungkin lebih mengharapkan kenyamanan, kekuatan untuk menerima keadaan, atau kedamaian batin. Sebagian lagi mungkin meminta doa agar diberi keberanian untuk menjalani pengobatan atau keikhlasan dalam menghadapi apapun yang terjadi. Dengan menanyakan langsung kepada orang yang sakit tentang apa yang mereka harapkan dari doa Anda menunjukkan rasa hormat terhadap otonomi dan kebutuhan mereka. Ini akan membuat mereka merasa didengar dan dihargai, bukan sekadar menjadi objek dari belas kasihan. Ketiga, pahami keyakinan dan nilai-nilai orang yang akan Anda doakan. Tidak semua orang memiliki latar belakang agama atau keyakinan yang sama. Ada yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, atau bahkan tidak beragama sama sekali. Sebelum Anda mendoakan, penting untuk mengetahui bagaimana pandangan mereka tentang doa, Tuhan, dan proses penyembuhan. Jika Anda mendoakan seorang teman yang beragama berbeda, Anda bisa menyesuaikan kata-kata doa agar lebih inklusif dan tidak bertentangan dengan keyakinan mereka. Ini juga menunjukkan penghormatan terhadap kepercayaan orang lain dan membangun hubungan yang lebih erat. Dalam beberapa kasus, orang yang sakit mungkin tidak menginginkan didoakan sama sekali, dan itu pun harus dihormati sepenuhnya. Jika Anda ragu, jangan sungkan untuk bertanya secara sopan, "Apakah kamu berkenan jika aku mendoakanmu?" Atau, "Bagaimana biasanya kamu menghadapi masa-masa sulit seperti ini?" Sikap terbuka dan pengertian seperti ini sangat penting. Keempat, perhatikan situasi emosional dan mental orang yang sakit. Penyakit bukan hanya berdampak pada tubuh, tapi juga pada pikiran dan perasaan. Banyak orang yang sedang sakit merasa takut, cemas, marah, atau bahkan frustrasi dengan kondisinya. Ada juga yang merasa terisolasi dan tidak dipahami oleh orang-orang di sekitarnya. Sebelum mendoakan, cobalah untuk merasakan suasana hati mereka. Apakah mereka sedang membutuhkan semangat, penghiburan, atau hanya seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi? Dalam beberapa kasus, doa yang paling dibutuhkan bukanlah yang diucapkan dengan suara keras, melainkan kehadiran yang tulus dan empati yang mendalam. Kadang, cukup dengan duduk diam bersama, memegang tangan mereka, atau memberikan pelukan hangat, Anda sudah menyampaikan doa melalui tindakan. Ketika akhirnya Anda berdoa, libatkan perasaan mereka dalam setiap kata yang Anda ucapkan. Doakan agar mereka diberi kekuatan untuk menghadapi emosi-emosi sulit, ketenangan dalam pikiran, dan ketabahan dalam hati. Kelima, ketahui batasan diri Anda sebagai manusia. Seringkali saat kita mendoakan orang sakit, tanpa sadar, kita membawa harapan bahwa doa kita akan langsung membawa kesembuhan. Namun sebagai manusia, kita harus menyadari bahwa hasil akhir bukan di tangan kita, melainkan Tuhan atau kekuatan yang lebih besar, menurut kepercayaan masing-masing. Jangan pernah menjanjikan kesembuhan mutlak yang belum tentu terjadi. Hindari kata-kata seperti, "Saya yakin kamu pasti sembuh jika kita berdoa bersama," karena ini dapat memberikan harapan palsu dan jika tidak terwujud bisa menimbulkan kekecewaan yang mendalam.
Lebih baik doakan dengan kerendahan hati, serahkan hasilnya kepada Tuhan atau semesta, dan tawarkan dukungan yang nyata dalam bentuk kehadiran, perhatian, dan cinta kasih. Sikap rendah hati dan jujur, inilah yang akan membuat doa Anda terasa tulus dan menguatkan. Dengan memahami kelima hal ini, Anda tidak hanya akan menjadi pendoa yang baik, tapi juga teman, keluarga, atau sahabat yang sungguh-sungguh hadir bagi orang yang sedang sakit. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana kelima hal ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Anda mendengar kabar bahwa seseorang yang Anda kenal sedang sakit, langkah pertama adalah mencari informasi yang akurat tentang kondisinya. Anda bisa bertanya kepada keluarga terdekat, atau jika memungkinkan, langsung kepada orang yang bersangkutan dengan cara yang sopan dan tidak mengganggu. Hindari menyebarkan informasi yang belum pasti atau menambah beban pikiran mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang terlalu pribadi. Jika mereka bersedia bercerita, dengarkan dengan penuh perhatian. Kadang, orang yang sakit hanya ingin didengar, bukan dinasihati atau dihakimi. Dalam mendengarkan, Anda akan menemukan kebutuhan terdalam mereka, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Setelah mengetahui kondisi dan harapan mereka, barulah Anda dapat menyusun doa yang sesuai. Misalnya, jika seseorang sedang menjalani operasi besar, Anda bisa mendoakan keberhasilan prosedur medis, kebijaksanaan bagi tim dokter, dan pemulihan yang lancar. Jika mereka mengalami penyakit kronis yang sulit disembuhkan, Anda bisa mendoakan agar mereka diberi kekuatan untuk menjalani setiap hari dengan sabar dan tabah, serta diberi kebahagiaan meski dalam keterbatasan. Jangan lupa, doa bukan hanya tentang kata-kata indah yang diucapkan, melainkan juga tindakan nyata yang menyertainya. Anda bisa menawarkan bantuan, seperti mengantarkan makanan, membantu mengurus keperluan rumah, atau menemani mereka ke rumah sakit. Tindakan-tindakan sederhana ini seringkali lebih bermakna daripada ribuan kata-kata doa. Ini adalah bentuk nyata dari kasih dan perhatian yang Anda miliki. Dalam berdoa, gunakan bahasa yang mudah dipahami dan hindari istilah-istilah yang terlalu rumit atau menakutkan. Misalnya, daripada mengatakan, "Tuhan, sembuhkanlah penyakitnya yang ganas ini," lebih baik ucapkan, "Tuhan, berikanlah kekuatan dan ketenangan untuk menjalani proses pengobatan ini." Kata-kata yang lembut dan penuh kasih akan lebih mudah diterima oleh hati yang sedang terluka. Jika Anda mendoakan orang dari latar belakang agama yang berbeda, Anda bisa menggunakan kata-kata universal seperti "Semoga kamu diberi kesehatan dan kekuatan," atau "Saya berharap yang terbaik untukmu dan keluargamu." Kata-kata ini tidak hanya netral, tapi juga menunjukkan penghormatan terhadap keyakinan mereka. Anda juga bisa bertanya, bagaimana biasanya kamu berdoa? Apakah ada doa atau ritual tertentu yang ingin kamu lakukan bersama? Cara ini akan membuat mereka merasa dihargai dan didukung, bukan dipaksa mengikuti tradisi yang tidak mereka yakini. Seringkali, usaha terbaik Anda adalah menjadi pendengar yang baik. Orang yang sakit mungkin ingin berbagi ketakutan, harapan, atau bahkan kemarahan mereka terhadap situasi yang sedang dihadapi. Jangan terburu-buru memberikan nasihat atau solusi, kecuali jika mereka memintanya. Biarkan mereka mengekspresikan perasaan dengan jujur. Kadang kehadiran Anda saja sudah cukup memberikan kekuatan. Jika mereka menangis, jangan merasa tidak nyaman. Terkadang air mata adalah bagian dari proses penyembuhan emosional. Selain itu, penting juga untuk menjaga harapan yang realistis. Doa memang dapat membawa keajaiban, tetapi tidak selalu dalam bentuk kesembuhan fisik. Kadang-kadang, mukjizat terbesar adalah damai di hati, penerimaan terhadap takdir, atau rekonsiliasi dengan keluarga. Jangan menaruh beban pada diri sendiri seolah-olah kesembuhan orang yang sakit sepenuhnya tergantung pada doa Anda. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki jalan hidup masing-masing, dan tugas Anda adalah mendampingi dengan tulus. Dalam situasi di mana orang yang sakit sudah dalam kondisi sangat kritis atau mendekati akhir hidup, doa yang paling dibutuhkan adalah doa penghiburan dan pelepasan. Anda bisa mendoakan agar mereka tidak lagi merasakan sakit, diberikan kedamaian, dan dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai. Doa seperti ini sangat berarti, terutama bagi keluarga yang ditinggalkan. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa, bahkan ketika harapan kesembuhan fisik sudah sangat tipis. Jangan lupa untuk juga mendoakan keluarga dan orang-orang terdekat dari pasien.
Mereka pun pasti mengalami tekanan batin, kelelahan, dan kecemasan yang luar biasa. Doakan agar mereka diberi kekuatan, kesabaran, dan ketabahan dalam mendampingi orang yang mereka cintai. Kadang-kadang, keluarga justru membutuhkan lebih banyak dukungan karena mereka harus tetap tegar di hadapan pasien, meski hati mereka sendiri sedang rapuh. Terakhir, setelah Anda selesai berdoa, tetaplah hadir untuk mereka. Jangan hanya datang saat mereka sakit lalu menghilang setelah beberapa hari. Kirimkan pesan singkat, telepon, atau kunjungi mereka jika memungkinkan. Tanyakan kabar mereka secara berkala dan tawarkan bantuan jika dibutuhkan. Kehadiran Anda yang konsisten akan menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Kesimpulannya, sebelum Anda mendoakan orang yang sakit, pastikan Anda memahami 5 hal penting. Kondisi kesehatan yang dihadapi, harapan dan keinginan pribadi mereka, keyakinan dan nilai-nilai hidupnya, situasi emosional dan mental yang mereka alami, serta keterbatasan Anda sebagai manusia. Dengan bekal pengetahuan dan empati ini, doa yang Anda panjatkan akan menjadi lebih bermakna, bukan hanya bagi mereka yang sakit, tetapi juga bagi diri Anda sendiri. Anda telah menunjukkan cinta, perhatian, dan penghormatan yang sejati. Inilah makna terdalam dari sebuah doa, bukan hanya mengucapkan permohonan kepada Tuhan, tetapi juga menjadi saluran kasih, penghiburan, dan harapan bagi sesama.